Salam sehat selalu buat Sobat Maya semuanya ya. Beberapa hari ini kabar Maya telah dihebohkan dengan berita sosok komedian Tukul Arwana yang telah sakit, hingga dikabarkan mengalami pendarahan di otaknya. Iya cu, kemarin mau jenguk ke rumah sakit. Tapi saya kagak tahu di rumah sakit mana. Kalau ndak tahu ya cari tahu dong Mbah, kan sudah banyak diberitakan. Nah, itu masalahnya cu. Tak ada yang mau ngasih berita sama saya. Ya, cari berita sendiri dong Mbah, kan di internet juga banyak. Kalau saya internet kagak punya cu. Biasanya sih intermi. Ya, terserah Mbah saja deh. Sobat Maya yang budiman, berikut mari kita ulas sebuah perjalanan karir dari seorang Tukul Arwana yang dulunya bukan siapa-siapa hingga saat ini menjadi sosok terkenal seluruh antero jagat raya perpelawakan. Berikut adalah beberapa faktanya. Tukul Arwana memiliki nama asli Rianto yang namanya diganti menjadi Tukul Rianto dan lebih dikenal dengan nama Tukul Arwana. Beliau lahir di Purwosari, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 16 Oktober tahun 1963. Tukul adalah seorang pelawak dan pembawa acara berkebangsaan Indonesia. Di masa kecilnya, sejak lahir ia diberi nama Rianto, bukan Tukul Rianto seperti yang dikenal sekarang ini. Karena ia sering sakit, namanya ditambah kata Tukul menjadi Tukul Rianto. Anehnya, setelah namanya diubah demikian, ia menjadi jarang sakit. Ia pun akhirnya akrab dipanggil dengan Tukul. Di usianya yang 5 bulan, Tukul yang sering sakit diasuh oleh tetangganya, yaitu bernama Suwandi. Tukul dilahirkan dari orang tua atas nama Abdul Wahid dan Sutimah almarhum, yang kala itu memiliki 4 orang anak. Orang tua Tukul sendiri rela menyerahkan Tukul kepada tetangganya, karena saat itu tetangganya yang bernama Suwandi tersebut sangat ingin menjadikan Tukul sebagai anak angkat. Di masa mudanya, dengan bakat alaminya, Tukul muda sudah mulai melawak sejak kelas 6 SD. Berbagai macam perlombaan lawak, mulai dari tingkat kecamatan, kota madya Semarang, hingga sampai DKI dan Jabodetabek. Serta tingkat nasional pun pernah ia coba. Usahanya ini ternyata tidak sia-sia. Ia berhasil menjuarai berbagai perlombaan melawak. Setelah lulus SD, putra ketiga dari pasangan Abdul Wahid dan almarhumah Sutimah itu melanjutkan sekolahnya ke SMP Muhammadiyah Indra Prasta. Namun pada saat itu Tukul duduk di bangku kelas 3, orang tua angkatnya yaitu Suwandi mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan rumah yang selama itu ditempatinya harus terpaksa dijual. Puncaknya saat menuntut ilmu di SMA Ibu Kartini, Jalan Sultan Agung Semarang, Tukul mulai kesulitan untuk membayar biaya sekolahnya. Tukul pun mulai mencari pekerjaan untuk membiayai sekolahnya sendiri. Selepas SMA, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain melawak, ia juga pernah bekerja sebagai supir angkutan, yaitu jurusan Johar Panggung di Semarang. Setelah 2 tahun, Tukul berganti pekerjaan menjadi sopir truk gas LPG di daerah Tanah Mas, Semarang Utara selama 2 tahun, sebelum akhirnya kembali menjadi sopir angkutan. Setelah berganti-ganti pekerjaan, Tukul akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta atas ajakan temannya yaitu Joko Dewo dan Tony Rastafara sekitar tahun 1992. Selama beberapa tahun di Jakarta, nasibnya belum juga berubah ternyata. Di kontrakannya yang terletak di Bilang Blok S, Jakarta Selatan, Tukul banyak dibantu oleh temannya yaitu Joko Dewo dan Tony Rastafara untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan ekonomi yang belum tercukupan,
Tukul menikah dengan gadis berdarah Minang bernama Susiana. Ia kemudian dikaruniai 2 orang anak yang bernama Novita Eka Afriana dan Wahyu Jovan Utama. Setelah menikah, Tukul dan keluarganya tinggal di sebuah kontrakan di daerah Cipete Utara. Sampai akhirnya Tukul melamar kerja di Radio Humor SK dan bekerja di sana bersama rekan pelawak yang lainnya, yaitu seperti Bagito, Patrio, Ulfa Dwiyanti, dan yang lainnya. Sebelumnya, Tukul sempat menjadi sopir pribadi seorang artis untuk menafkahi keluarganya. Perjalanan karir. Dalam perjalanan karir, seorang Tukul Arwana dimulai banyak dikenal orang dan masuk dalam produksi rekamannya, yaitu ketika menjadi pendamping Joshua dalam video klip sebuah lagu yang berjudul Air, dengan ikonnya diobok-obok, airnya diobok-obok, yaitu sekitar pada tahun 1997. Nama Tukul Arwana semakin melambung ketika dipercayai untuk menjadi pembawa acara dalam sebuah acara musik yang berjudul Aduhai yang tayang di TPI kala itu, serta acara Dangdut Ria yang tayang di Indosiar. Dan memuncak karirnya dan namanya kian melesat ketika direkrut oleh TV7 yang kini menjadi Trans 7, yang mempercayakan seorang Tukul Arwana menjadi pembawa acara dalam talk show Empat Mata. Pada saat itulah nama Tukul Arwana dikenal di seluruh Indonesia. Tukul Arwana juga baru saja menyelesaikan syuting film layar lebar pertamanya saat itu yang berjudul Otomatis Romantis. Dalam film tersebut yang disutradarai oleh Guntur Suharjanto, Tukul berperan sebagai suami Wulan Guritno dalam sebuah rumah tangga yang ada di ujung kehancuran. Kontroversi. Pada bulan Desember tahun 2009 lalu, Tukul sempat terkena masalah setelah mencolek dengan sengaja co-host Empat Mata pada saat itu, yaitu Bella Sapira, ketika duduk di sebelahnya, hingga berujung Komisi Penyiaran Indonesia yaitu KPAI pun menegurnya. Selain itu, Tukul juga pernah kembali ditegur oleh KPAI dalam bentuk penghimbauan terhadap acara Empat Mata yang mengharuskan Tukul untuk menghilangkan celotehan atau lawakan yang mengandung hal-hal vulgar, mesum, dan berbau seks yang sering dibawakan Tukul sebagai bahan lawakannya. Dan juga pada bulan Mei tahun 2012 lalu, Tukul dan acara Empat Mata kembali lagi ditegur oleh KPAI karena beberapa narasumber menyanyikan lagu Indonesia Raya secara tidak sopan dan tidak pantas, serta Tukul pun memotong lagu Indonesia Raya tersebut sebelum lagunya selesai. Tukul sedang sakit. Komedian Tukul Arwana disebut sempat merasakan pusing terlebih dahulu sebelum dilarikan ke rumah sakit akibat dikabarkan mengalami pendarahan di otak. Seorang pegawai Tukul Arwana yang bernama Jaka mengaku melihat komedian tersebut sebelum dibawa ke rumah sakit pada Rabu 22 September tahun 2021 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Katanya, itu tiba-tiba tadi cuma sebentar doang katanya, melihatnya pusing-pusing. Ya sudah pak, ke dokter gitu saja, kata Jaka dalam video yang diunggah di kanal YouTube MOP Channel. Ia juga mengatakan bahwa salah seorang anak Tukul ikut ke rumah sakit, sementara anaknya yang masih kecil tetap berada di rumah, kata asistennya tersebut. Tukul nggak pernah sakit, nggak pernah sakit kayaknya, sakit pusing-pusing biasa saja sih biasanya. Keadaan sehat gitu kenapa harus dibawa ke rumah sakit, kata salah satu asisten dari Tukul. Nah Sobat Maya, itulah tadi sedikit ulasan perjalanan karir seorang Tukul Arwana yang melegenda pelawakannya. Mari kita doakan bersama-sama semoga sang pelawak senior yang satu ini cepat sembuh ya, karena masyarakat kita masih membutuhkan artis yang seperti Mas Tukul ini. Sederhana, lucu, menghibur, dan juga tidak sombong. Terima kasih sobat telah menonton video ini. Silahkan ramaikan kolom komentarnya dengan beberapa perjalanan Tukul Arwana yang belum saya sampaikan di sini ya. Terima kasih.